Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita hadir kembali dalam majelis pekanan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pokok bahasan yang akan kita angkat sebagaimana permintaan dari pengurus, mudah-mudahan akan membimbing dan memberikan petunjuk kita dalam melaksanakan program i'tikaf ya. Salah satu amalan utama dan ibadah yang sangat istimewa di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Makna i'tikaf kalau kita bahasakan itu, i'takafa artinya adalah aqama 'ala syai', yaitu kita diam. Jadi diam, berdiam diri di masjid, tinggal untuk tujuan ibadah. Jadi ada niatnya di situ. Yang membedakan antara diam i'tikaf dari tidak, ada nilai niat bahwa ketika kita duduk diam tinggal di masjid itu tujuannya adalah ibadah. Maka kalau dia hanya duduk sekedar mampir, jadi mungkin lagi sedang di perjalanan, teduh sebentar, apalagi cuma hanya buang air, maka tidak masuk i'tikaf. Ini kadang sekarang ini masjid hanya untuk pembuangan sampah. Nauzubillah ya. Maka hadirin, minimalnya kita sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Di mana-mana kita mampir ke masjid, usahakan jangan pergi kecuali sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka kita tinggalnya ini tinggal diam di masjid untuk tujuan ibadah. Dan i'tikaf ini syariatnya sangat kuat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mencontohkan, dan hadis-hadisnya sangat kuat sekali. Di antaranya dalam hadis Imam Bukhari 2044 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiam diri di masjid untuk ibadah setiap fi kulli Ramadan, setiap Ramadan asyrata ayyam, 10 hari. Nabi itu i'tikafnya 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida minhu, maka pada tahun di mana beliau diwafatkan, i'takafa 20 yauman. Beliau beriktikaf selama 20 hari. Subhanallah. 9 kali beliau bertemu dengan Ramadan, karena Ramadan baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah kewajibannya. Dan 99 kali beliau bertemu, tidak pernah tinggal, tidak pernah absen daripada i'tikaf. Bahkan ketika di tahun terakhir beliau merasa ajal sudah semakin dekat, banyak tanda-tanda isyaratnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan bahwa ini adalah Ramadan perpisahan beliau.
maka beliau menambahkan 20 hari. Gak keluar-keluar Pak. Subhanallah, malu kita. Tapi minimalnya kita mesti tahu, begitulah teladan Nabi. 10 hari sampai 20 hari beliau memotong dari waktu dan hari yang Allah karuniakan 360 hari. Kita ini diberikan oleh Allah kesempatan waktu setahun 360 hari. 10 hari lah potong sedikit untuk Allah. Yang kita lakukan itu, kita berusaha untuk tidak tergantung. Kita mulai sedikit fokus. Apa yang kita lakukan semata-mata menghadirkan wabil akhiratihum yuqinun. Ini ciri yang kelima orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin dengan akhirat. Nah, ternyata amalannya, programnya apa? Jadi dari ciri ini kan ciri hadis, indikatornya, muwasafat atau sifat orang yang bertakwa itu dengan akhirat, mereka yakin. Dan ternyata programnya untuk agar kita betul-betul akhirat itu di depan mata kita, kau duduklah, diam. 10 hari terakhir semacam terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Yang kita lakukan fokus untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tujuan utama. Dan hadirin rahimakumullah, tentu yang paling utama adalah kita beriktikaf. Kapan-kapan boleh kita beriktikaf, apakah di luar Ramadan ataukah di Ramadan. Tetapi seluruh para ulama sepakat yang paling afdal, paling utama iktikaf itu di akhir 10 hari bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan, kana adalah Rasulullah ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau selalu beriktikaf 10 hari terakhir daripada Ramadan hatta tawaffahullahu azza wa jal, hingga Allah mewafatkannya. Hadis Imam Bukhari 2026, Imam Muslim 1172. Hadirin rahimakumullah, ini jelas prakteknya Nabi, kesaksian para istri, kesaksian para sahabat. Maka ini boleh kita katakan mutawatir, sahih, tidak perlu kita ragukan bahwa i'tikaf di akhir bulan suci Ramadan adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dikuatkan, bukan sunnah biasa, sunnahnya muakkad, karena Nabi nggak pernah tinggalkan. Maka hadirin rahimakumullah, kecuali kalau orang itu punya nazar, dari sunnah jadi wajib. Orang bernazar, saya kalau misalkan hajat disampaikan oleh Allah, tahun ini mau i'tikaf 10 hari. Nah, jadi wajib dalam keadaan seperti itu. Tetapi kalau dia tidak bernazar, maka hukumnya sunnah muakkad, dan rugi kalau kemudian kita tidak mengambil bagian. Andai kita tidak mampu untuk 10 hari, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, kaidahnya begitu. Apa yang kita tidak mampu untuk menjalankan secara total seluruhnya, janganlah ditinggalkan sama sekali. Mari kita coba azamkan, kita niatkan. Ini awal hadirin. Kalau kita punya niat, Allah akan mudahkan jalan. Tapi kalau kita sedikit pun tidak ada lintasan niat, yakin sampai akhir Ramadan pun kita tetap diam di rumah. Nah, sama-sama diam di rumahnya, kita nggak dapat apa-apa hadirin. Tapi kalau kita di masjid i'tikaf, masya Allah, selama kita di masjid catatannya adalah sholat. Ya, kita duduk di masjid begini, dan itu sabda Nabi, tidak henti-hentinya orang di masjid dan tidak menghalangi kecuali untuk ibadah, maka selama itu dia dicatat nilainya sholat. Bayangkan kalau 10 hari full, sholat 10 hari full, pastinya itu hadirin, dia dicatat sholat, pastinya sholat tepat waktu, dia pasti berjamaah, kemudian dia menghidupkan sunnah-sunnah, jadi qobliyah, ba'diyah nggak pernah tinggal, lalu kemudian sholat duhanya, sholat malamnya, beginilah pahalanya luar biasa. Maka ini salah satu faidah. Dan hadirin
ternyata memang kalau kita renungkan, kenapa harus ada i'tikaf? Karena memang sumber kekuatan kita ini hati. Ya, sumber kekuatan kita ini hati. Nabi SAW beliau tegaskan, inna fil jasadi mudghatan. Dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau baik maka baik semuanya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Tapi kalau buruk buruk semuanya. Ya, ternyata adalah hati, dan pandangan Allah kepada kita hati. Maka hadirin, masjid ini sarana terbaik kita untuk menghidupkan hati yang mungkin selama ini sudah terkotori. 360 hari kita ini hadirin sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ya, Nabi SAW sudah sabdakan bahwasanya al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung lingkungannya. Sabda Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Kita ini tergantung agama lingkungan kita. Maka hadirin, 360 hari macam-macam kita ini bergaul, bertemu. Sangat mungkin kemudian apa? Kropos. Hati kita ini tidak hidup. Orientasi kita sudah mulai berubah. Ya, kiblat kita bukan lagi ke tauhid Allah. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kemudian, kenapa ada i'tikaf? Menghidupkan kembali hati. Sebab ini kuncinya. Nah, karenanya ketika kita di masjid ini sumbernya yang paling kuat. Ya, dayanya paling kuat, paling cepat untuk mencas hati kita. Makanya Nabi SAW sampai sabdakan bahwa orang yang hatinya terikat dengan masjid termasuk yang mendapatkan naungan. 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Pikirannya, keinginannya, kesibukannya, pulang perginya sering ke masjid. Maka ini yang menghidupkan hati-hati kita, paling efektif. Maka hadirin, kita ini kalau di masjid ini karena suasananya, keberkahan tempat ya. Kalau di rumah Pak, bawaannya tidur, malas, tidak ada ibadah. Ya, yakin kalau di rumah pasti dah kita tidur. Tapi ketika kita i'tikaf, lepas isya nggak pulang, kita langsung masuk i'tikaf. Apa yang kita rasakan? Pasti lebih ada motivasi spirit baca Quran. Kita belum menyelesaikan ini. Udah penghujung Ramadan masih belum khatam, kejar di 10 hari terakhir. Kalau kita i'tikaf, insya Allah selesai. Tapi kalau kita nggak i'tikaf, hadirin, Pak Ustadz, istri minta antar kemana? Ke pasar. Belanja belum untuk, lain cerita. Kalau udah 10 hari terakhir begini, lain cerita. Salah ke, ya sayang gitu saja. Sayang. Kalau i'tikafnya ganti di pasar, di mall. Makanya saya kemarin banyak anjurkan, selesaikan urusan lebaran sebelum 10 hari, agar kita 10 hari ini bisa lebih totalitas. Baik, hadirin rahimakumullah. Dan i'tikaf ini tidak disyaratkan kecuali di masjid. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat tentang puasa 187. Jadi ayat 187 itu isyarat ada i'tikaf di sana. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kau jangan menggauli istri kalian sedang kalian i'tikaf di masjid. Jadi Allah ketika menyebutkan akifuna fil masajid, digandeng i'tikaf dengan masjid, bahwasanya i'tikaf itu hanya berlangsung di masjid. Maka kriteria paling utama i'tikaf itu adalah masjid, di mana dilaksanakan sholat Jum'ah di sana. Itu yang kriteria paling tinggi. Paling tinggi. Kalau di tempat itu dilaksanakan Jumatan, kemudian tentunya sholat 5 kali sehari, maka ini adalah seutama-utamanya tempat. Tentu yang paling lebih utama lagi Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Tapi masjid kita insya Allah ada Jumatan di sini, azan 5 kali sehari. Minimalnya para ulama masih mentoleransi
kalau kita iktikaf di surau misalkan, tidak diadakan sholat Jumat, tapi sholat 5 waktu diadakan. Minimalnya sholat 5 waktu diadakan setiap hari. Makanya kalau misalkan ada musola kantor, biasanya ada sholat waktu zuhur asar, maghrib isya kosong. Nah ini nggak boleh iktikaf, tidak sah iktikaf di tempat itu. Jadi iktikaf itu hanya berlangsung di masjid. Dan oleh karena hadirin rahimakumullah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya disampaikannya oleh Allah fil masajid, ya, fil masajid ini menunjukkan bahwa tempat utama adalah masjid. Bagaimana kaum wanita? Kaum wanita memang para ulama, jadi para ulama mereka mengatakan bahwa tetap dianjurkan di masjid. Jadi karena ternyata Rasul dan juga para istrinya, jadi para istrinya i'tikafnya di masjid. I'tikafnya di masjid. Artinya kalau memungkinkan dengan 2 syarat. Kalau wanita ini, syarat wanita untuk i'tikaf, ini salah satu di antara yang dilakukan atau disampaikan oleh Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ayya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasul menceritakan tentang i'tikaf di akhir bulan Ramadan. Fasta'dzanatu Aisyah. Maka kemudian Aisyah minta izin, fa'adzina laha, lalu diizinkan. Jadi Aisyah pun i'tikafnya di masjid. Ya, di masjid Rasulullah SAW dengan 2 syarat. Pertama, izin suami. Ini jelas ya, izin suami. Jadi kalau harus ada izin suami bagi yang memiliki suami. Nah, yang nggak punya suami, ya izin sama walinya. Walinya ya izin. Jadi kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah atau aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah, tidak akan menimbulkan bahaya. Jadi misalkan kalau di tempat i'tikaf wanita itu terbuka, tidak aman dari pandangan kaum laki-laki, atau tidak ada sekat, tidak ada beda, jadi semuanya jadi satu, maka yang begini tidak boleh. Makanya harus syaratnya harus ada tempat khusus yang menghindarkan tidak bercampur ya tempatnya dengan laki-laki. Maka kalau memenuhi syarat ini maka insya Allah ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Hadirin rahimakumullah, apakah disyaratkan i'tikaf itu harus dengan puasa? Sebagian mengatakan harus puasa. Kalau orang i'tikaf tidak puasa, menurut mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Malik tidak sah kalau nggak puasa. Tapi jumhurul ulama, yang masyhur, yang mayoritas para ulama, bahwasanya insya Allah i'tikaf tidak disyaratkan untuk puasa, sehingga boleh kita lakukan apakah di bulan Ramadan maupun juga di luar bulan Ramadan. Tapi khusus untuk di akhir bulan Ramadan ini sangat-sangat kuat sekali. Berapa minimalnya? Jadi berapa minimalnya kita melaksanakan i'tikaf? Jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa anna zaman al-i'tikafi la hadda li aqallihi, bahwa tidak ada batas untuk i'tikaf ini, tidak ada batas lama atau sedikitnya. Jadi tergantung kita mau i'tikaf 1 jam, 2 jam. Jumhurul ulama mengatakan sah. Jadi sah. Misalkan tadi kita masuk dari mulai sebelum subuh sampai nanti syuruk, saya niatkan untuk i'tikaf diam sambil mendengarkan tausiah dan majelis ilmu. Kita boleh i'tikaf, boleh kita diam untuk karena Allah. Namun Imam Malik beliau mengatakan minimalnya sehari semalam. Kalau menurut mazhab Imam
minal mazhab Imam Malik. Sehari semalam. Jadi kalau cuma sejam, 2 jam, 3 jam, bukan itikaf itu. Namanya itikaf itu diam minimalnya sehari semalam ya. Dan ini kira-kira ya, hadirin rahimakumullah, pendapat-pendapat di kalangan para ulama kita. Hadirin, kapan kita mulai masuk i'tikaf dan kapan kita mulai keluar? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan dalam beberapa riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah nabi beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fakuntu adribu lahu khaba'an. Nah, aku buat semacam penutup atau semacam tenda gitu ya. Fayusalli subha, lalu kemudian beliau sholat subuh, thumma yadkhuluhu, kemudian beliau memasukinya. Jadi ternyata dimulai dari subuh menurut pendapat yang pertama ini. Jadi pendapat pertama. Adapun empat madhab disebutkan bahwa annahu yadkhulu qubaila ghurubis syamsi yaumal 20. Jadi yaumal 20 adalah sunnahnya menjelang tenggelamnya matahari sebelum, yaitu pada tanggal 20-nya. Ini pada tanggal 20-nya menurut madhab ini. Tapi intinya hadirin rahimakumullah, jadi disebutkan di dalam riwayat-riwayat ini cukup banyak ya, cukup banyak. Ada yang mengatakan mulai subuh tanggal 20, ada juga mengatakan mulainya itu kalau kita mau sempurna seperti Nabi adalah menjelang maghrib, dan ada juga hadirin dimulainya itu malam 21. Nah, kira-kira ini sudah menepati lah. Jadi, dan yang cukup banyak pendapatnya ini adalah malam 21 kita mulai masuk. Masuknya itu maghrib 21 dah. Kalau pengen sempurna, andai kata kita punya nazar 10 hari, berarti mulainya masuk malam 21 masuk, dan tidak keluar kecuali pada malam lebaran. Jadi yakhruju ba'da fajri yaumil aid ilal musalla. Jadi disebutkan, mohon maaf, yakhruju ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan, dan dia keluar pada hari terakhir tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, berarti malam lebaran. Nah, ini yang sempurna, dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Beberapa riwayat yang menunjukkan hadirin, kadang Nabi mulai masuk 20, kadang Nabi mulai subuh tanggal 20, kadang masuk mulai maghrib malam 20, juga kadang masuk malam 21, kira-kira itu. Tapi keluarnya itu malam lebaran. Itu Nabi selama 10 hari beliau di masjid saja. Disiapkan khusus, tenda khusus untuk beliau. Kadang beliau rehat, boleh. Jadi, tapi memperbanyak amal. Bahkan kita dapatkan dalam beberapa riwayat, kadang Nabi untuk urusan makanan, istrinya yang antar. Bahkan ketika diantar itu, hadirin, Nabi nggak sampai keluar, hanya di pintu saja. Pintu istrinya masukkan makanan, beliau langsung masuk kembali. Betul-betul tidak keluar dari masjid Nabi SAW. Nah, apa yang akan batalkan i'tikaf? I'tikaf itu batal, pertama, al-khuruju min ghairi udhrin syar'i. Kita keluar tanpa alasan syariat. Wa li ghairil hajatil mulihah, dan tanpa kita ada tuntutan. Jadi i'tikaf kita batal, terhenti ketika kita keluar tanpa hajat atau tanpa yang ditoleransi. Nah, para ulama, atau kita
tidak ada hajat untuk keluar. Berarti kalau ada hajat boleh, misalkan hajat kita untuk ke belakang, hajat kita untuk mandi, hajat kita mungkin untuk nyuci selama 10 hari, ada hajat di situ. Atau para ulama juga masih membolehkan, mentoleransi kalau ada udzur-udzur syar'i. Misalkan pas i'tikaf mungkin ada keluarganya yang meninggal. Sebagian mengatakan ini sesuatu yang sifatnya syar'i. Tapi kalau nggak ada tuntutan apa-apa, kita keluar, udah batal kita, udah terputus. Jadi terputus dari i'tikaf kita, berarti kita tidak sempurna. Bahkan Nabi SAW, ini dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyudkhila ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjilahu. Aku, kata Aisyah, ini menceritakan sampai kadang beliau itu menyisir rambutnya Nabi, tapi Nabi kepala beliau masih di masjid, tapi rambutnya disisir. Kan kita tahu rumah Aisyah dengan kamar Aisyah dengan masjid Nabi itu kan gabung ya, makanya kita sebut dengan raudhah sekarang itu, antara rumah dan mimbarku. Nah, sekarang kan rumah yang makam Nabi itu kan, makam Nabi itu rumahnya Aisyah dulu. Nah, beliau itu sampai kalau ingin dirapikan rambutnya, kepalanya tetap di masjid, tapi rambutnya disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini menunjukkan bahwa memang tidak ada atau tidak boleh kita keluar kecuali kalau ada uzur. Sakit misalkan, ya mau nggak mau kita namanya suka sakit, kemudian mungkin perlu berobat dan lain sebagainya. Baik, hadirin, ini di antara yang membatalkan. Yang kedua yang membatalkan i'tikaf kita itu adalah menggauli istri. Ini sebagaimana ayat yang tadi Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kau jangan menggauli istrimu sedang kau sedang i'tikaf di masjid. Jadi hadirin, ini juga termasuk yang tidak atau yang membatalkan daripada i'tikaf. Baik, apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf? Di antaranya adalah pertama, keluar karena keperluan, makan, minum, pergi ke belakang ya, atau sesuatu yang tidak mungkin tidak untuk memenuhi hajat kita. Ini berarti tidak batal. Yang kedua, istighalul mu'takif bil umuril mubahah. Jadi kita sibuk dengan beberapa perkara yang dibolehkan. Misalkan kita tidur, boleh, nggak batal. Kita ngobrol, boleh, tidak batal. Jadi, atau mungkin ada tamu, kita sudah azam tahun ini i'tikaf 10 hari, ternyata ada tamu datang, ya sudah, sambut di masjid, tidak masalah. Maka beberapa kesibukan dalam perkara-perkara yang mubah, ini katakan para ulama, tidak masalah. Tapi hadirin, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai waktu i'tikaf malah menjadi tempat kita ngerumpi, tempat kita diskusi panjang lebar tentang masalah dunia kita. Padahal tujuan utamanya i'tikaf ini banyak muhasabah diri, kita memperbanyak jadi taqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ziyaratul mar'ati lil mu'takif wa khalwatil mu'takif bi zaujatihi. Jadi yang boleh ini kunjungan istrinya ke suaminya, atau suami sama istri berdua-duaan di masjid ya, nggak batal. Ini termasuk yang boleh. Jadi artinya ketika kita perlu ada urusan, kita udah sepakat, abang akan 10 hari, tolong bantu untuk kirimkan makanan. Alhamdulillah kalau sekarang ini kita jauh lebih mudah ya. Hampir rata-rata masjid menyiapkan buka dan sahur. Maka kita bisa lebih optimal. Orang berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk ya. Nah, ini orang cerdas ini. Subhanallah, cerdas
berlomba-lomba. Kita misalkan khususnya ibu-ibu ya, Ustaz, kita tidak bisa iktikaf, gimana ini? Gampang, mau dapat pahalanya, siapkan buka dan sahurnya. Subhanallah, siapkan buka dan sahurnya. Orang yang iktikaf insya Allah kita dapat pahalanya iktikaf. Ini namanya berpikir cerdas. Alhamdulillah sekarang luar biasa, asal tinggal kita pasang iklan langsung ya. Alhamdulillah kami di SMP Al-Quran, jadi SMP Al-Quran 10 hari terakhir full iktikaf ya di sana. Jadi biasanya ada Isya, habis Isya kita 1 juz, malamnya kita tambah lagi dari 2:30. Sudah full, banyak yang booking. Bapak-bapak kalau mau booking juga silahkan. Semalam sudah di booking 150 pack, 150 pack semalam. Jadi habis sholat tarawih makan bakso semua, ada yang ngirim. Alhamdulillah ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya, dalam kebaikan boleh, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak ada fasilitas itu, mungkin kita kesepakatan dengan keluarga, yani kesepakatan dengan keluarga kita, silahkan nanti dikirim setiap hari. Maka insya Allah istrinya dapat, istrinya pun dapat pahala i'tikaf. Yang ketiga, ghuslul mu'takifi wa wudu'ihi fil masjid. Nah ini, kita perlu mandi, kita perlu wudu, mau nggak mau kan keluar, tidak masalah. Ini termasuk termasuk di antara keperluannya. Yang keempat, 1, 2, 3 ya, 4 ya, 5. Yang kelima, ittikhadu khaymatin fi muakhiratil masjid ya'takifu biha. Nah, kita membuat tenda di belakang masjid, artinya mungkin di tempat yang masih menyatu dengan masjid. Macam kalau di sini misalkan dibuat tenda di pelatarannya situ, boleh, masih termasuk masjid, karena memang Nabi SAW setiap kali iktikaf dibuatkan macam tenda khusus, beliau di situ masuk ya, ibadah. Nah, jadi dibuatkan tenda khusus. Maka tadi disebutkan kanat tadribu lin nabiyyi khaba'an idza takafa. Siti Aisyah itu membuatkan seperti tenda yang tertutup untuk apa? Beliau beriktikaf di sana. Yang keenam, ayyadha firasyahu aw sarirahu fil masjid. Boleh meletakkan kasur atau bantal di masjid. Ya, hadirin yang pernah ikut i'tikaf atau 10 hari Ramadan di Masjid Nabawi maupun juga di Masjidil Haram ya, kita akan lihat di sana memang betul semua perlengkapan dah lengkap. Makanya kalau pas 10 hari terakhir begini, semua karpet baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi dilepas, karena berubah. Yang bawa pak karpet dari luar, jadi bawa pakaian macam-macam penuh gitu, dibiarkan, nggak masalah. Memang dari berbagai macam negara. Jadi kita kadang sejengkal pun nggak ketemu itu, dempet sekali. Kita beranjak, ada orang akan ngisi, di situ semua keperluannya. Jadi ada bantal, ada kasur, mungkin kasur lipat, mungkin meja lipat dan seterusnya. Dah di situ memang duduk selama 10 hari. Nah, maka boleh. Jadi kalau memang diperlukan, bawa bantal, bawa kasur, bukan kasur yang empuk banyak, mungkin kasur yang kira-kira biar nggak terlalu keras ya, kita untuk tidur boleh. Kemudian yang berikutnya juga diperbolehkan ini ya, al-khitbatu wa aqdiz zawaj lil mu'takif. Kita melamar atau kita akad nikah boleh ternyata, Masya Allah. Jadi pas khitbah ya, khitbah itu ngelamar Pak, khitbahnya di masjid ya, entah mungkin ketemu udahlah saya punya anak, udah khitbah sekalian di masjid misalkan ya, nggak apa-apa. Sampai akad nikah pun boleh, diperbolehkan, tidak masalah. Wa yajuzu i'tikaful mar'ah lil mustahadhah. Sampai para ulama mereka juga membolehkan bagi wanita yang keluar darah istihadah, diperbolehkan. Jadi diperbolehkan istihadah itu hadirin, kalau ada wanita yang keluar darahnya melebihi dari
waktu biasanya. Biasanya misalkan orang 5 hari atau 10 hari, tiba-tiba sampai 15 hari. Maka 15 harinya itu sebenarnya adalah sudah istihadhah. Tapi ukurannya adalah ukuran adat kita. Mana yang paling sering? 7 hari Pak Ustadz. Oke, berarti itu yang menjadi patokan. Patokannya 7 hari. Kalau sesekali kemudian lewat 7 hari, nah kita lihat, masihkah ada ciri-ciri haid atau tidak? Lihat dari sisi warnanya, lihat dari sisi baunya. Kalau memang baunya adalah bau haid, maka ini termasuk masih darah haid. Tapi kalau bukan lagi bau darah haid, karena memang darah haid itu khas ya, baunya khas, warnanya khas. Jadi kalau darah haid itu merah kehitam-hitaman. Tapi kalau darah biasa segar, merah. Dan warnanya kalau darah biasa mamis. Tapi kalau darah haid tidak demikian. Maka kalau dia tahu cirinya ini ciri haid, berarti walaupun sudah melewati batas daripada hari, nggak masalah. Berarti tetap berhenti, jangan sholat, jangan puasa. Tapi kalau sudah darahnya beda, orang yang istihadhah langsung mandi, sebagaimana mandi suci, walaupun darah masih keluar karena tidak dianggap haid. Nah, bagi orang yang istihadhah, para ulama katakan, bolehkah untuk melaksanakan i'tikaf karena statusnya status orang yang sudah bersih? Boleh, dengan syarat tidak aman, masjid aman, tidak akan menetes darahnya itu. Ini sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, i'takafat ma'a Rasulillahi imra'atun mustahadhah min azwajihi, adalah salah seorang di antara istri Nabi sedang istihadhah dan ikut i'tikaf bersama Nabi. Farubbama wada'na tas tahtaha wa hiya tusalli. Maka beliau kemudian meletakkan semacam, mungkin kalau sekarang pembalut lah, agar tidak menetes sedang dia dalam keadaan sholat. Jadi dalam keadaan sholat. Oleh karenanya hadirin, ini diantara yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan semua bentuk amal baik, amal soleh, tilawah, sholat sunnah, pengajian, muhasabah diri. Kita banyak merenung tentang diri kita takarrub, doa dan lain sebagainya. Ini semua bentuk amal-amal soleh sangat dianjurkan, baik berupa perkataan, perbuatan, selama kita 10 hari terakhir ini untuk memaksimalkan agar mudah-mudahan yang lalu tertutup dengan kesempurnaan 10 hari terakhir ini. Baik, itu kira-kira hadirin secara umumnya petunjuk dan bimbingan daripada para ulama-ulama kita terkait tentang masalah i'tikaf. Mudah-mudahan kita dapat mengambil bagian yang sempurna daripada i'tikaf. Jadi sekali lagi kita mari mohon kepada Allah dibukakan agar dapat melaksanakan i'tikaf. Karena yang melaksanakan i'tikaf lebih dekat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dibandingkan yang tidak melaksanakan i'tikaf. Kalau kita 10 hari ini kita coba hidupkan, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau 10 hari ini, maka kita azamkan 10 hari ini. Jadi hadirin, mak pokoknya jangan cari bapak. Nanti bapak pokoknya habis sholat tarawih ndak pulang, langsung nyambung. Jadi nyambung. Nanti agar apa hadirin rahimakumullah, kita untuk banyak beribadah. Karenanya untuk membantu agar kita memiliki kekuatan, karena istimewanya di malam hari. Pertama, laksanakan qailulah. Tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur walaupun sesaat. Karena ini sangat-sangat membantu kekuatan kita di malam harinya. Ya, jangan terlalu capek. Jadi 10 hari terakhir ini usahakan kita perlu siasati, mengelola waktu agar malam hari kita ini sempurna. Nah, kalau kita ini bisa i'tikaf langsung 10 hari, insya Allah itu akan
kita dapatkan, pastinya kita kelola sebelum duhur 1 jam atau setelah duhur 1 jam. Itu rahasia kenapa Nabi itu kuat, karena beliau selalu menjaga qailulah, yaitu tidur sebelum duhur atau setelah duhur. Ini sangat-sangat utama untuk membantu daripada apa? I'tikaf. Yang kedua, hadirin, persedikit daripada dosa. Ya, daripada dosa. Jadi karena ini ternyata yang akan membantu kita untuk bisa bangun malam, menghidup-hidupkan malam. Maka dalam satu atau perkataan para ulama salafus soleh kita, barang siapa yang siang harinya berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan di malam harinya. Tapi barang siapa yang berbuat keburukan di siang harinya, Allah hukum di malam harinya, tidak bisa bangun. Maka para ulama itu mengatakan, kalau engkau tidak bisa bangun di waktu malam, tidak bisa baca Quran di waktu siang, puasa di siang hari, maka sungguh engkau telah terbelenggu oleh dosa-dosamu. Maka meringankan dosa, kita memperbanyak kebaikan, insya Allah ini akan membantu kita kuat di malam hari. Karena sesungguhnya amal itu kekuatan hati. Ya, kekuatan hati. Kalau hati kita ini hidup dan kuat, insya Allah kita akan terbantu. Yang ketiga, hadirin, tolong kita kelola makannya. Salah satunya, jangan terlalu kenyang ketika kita berbuka. Ya, ketika kita berbuka, jangan terlalu kenyang. Ya, seperti yang digambarkan Nabi, coba kita praktekkan. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk udara. Jangan semuanya langsung penuh perutnya, 1 piring, 2 piring, 3 piring. Nah, yakin ini Pak, ketika perut ini berat, mata pun juga berat. Bacaan imam pendek pun terasa panjang. Nah, karena beratnya di sini. Kita bisa i'tikaf, bisa lebih banyak tidurnya. Mulai dari datang setor tidur ya, bangun-bangun sudah sahur. Pindah tidur jadinya. Kenapa? Terlalu kenyang kadang-kadang. Maka kita kelola makannya, insya Allah ini diantara perkara yang dapat membantu untuk memaksimalkan. Agar apa? Kita tidak terlalu banyak tidurnya. Boleh tidur, boleh. Bahkan ketika kita i'tikaf, anjurannya tidurnya lebih awal. Habis sholat tarawih misalkan, baca Quran sesaat, maksimal. Janganlah sampai jam 10 misalkan, udah tidur kita. Kalau kita jam 10 tidur, jam 1 bisa bangun Pak kita. Ringan kita. Tapi kalau tidurnya jam 12, memang subuh pun belum tentu kita bisa bangun. Maka kita kelola seperti Nabi. Nabi itu dalam banyak riwayat, beliau tidurnya awal, bangunnya pun awal. Menyukai, bahkan makruhkan kalau tidak ada hal yang penting, begadangan sampai larut malam. Itu dimakruhkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang menyempurnakan pelaksanaan program i'tikaf kita. Silahkan, ada yang ingin sampaikan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi membolehkan i'tikaf itu sesudah subuh sampai dengan suruh. Saya tidak dulu. Kalau ini benar, apakah boleh di waktu yang lain untuk i'tikaf, misalnya di antara sesudah sholat asar sampai dengan menjelang maghrib? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana pendapat jumhurul ulama, jadi mayoritas para ulama bahwa masa waktu yang kita gunakan untuk i'tikaf tidak ada batas banyak dan sedikitnya. Artinya walaupun sesaat kita niatkan diam di masjid untuk ketaatan kepada Allah, baca Quran, berzikir, majelis ilmu, maka setiap kali kita majelis ilmu seperti ini, salah satu yang kita hadirkan niat i'tikaf. Boleh? Boleh. Jadi kalau misalkan tadi
Habis subuh sampai syuruk, ya boleh. Habis asar sampai maghrib juga boleh. Kita sesaat waktu mulai masuk isya sampai jam 10 malam, boleh. Tapi tentu ya sekali lagi kita nggak sempurna. Nah kalau mau sempurna seperti Nabi, artinya semakin banyak waktu yang kita gunakan diam di masjid untuk ketaatan, tentu akan semakin menambah nilai kesempurnaan ibadah bulan suci Ramadan kita. Maka ini mengapa 10 hari terakhir ini minimalnya memang agak susah ya Pak ya, apalagi yang masih ASN, masih harus ada fingerprint, nanti harus masih masuk kan, begitu kan ya. Bagaimana mungkin oke lah kalau demikian. Kalau kita tidak bisa full, maka minimalnya malam harinya atau kebanyakan waktu di 10 hari terakhir ini, kalau nggak ada urusan langsung ke masjid, nggak ada urusan langsung ke masjid. Habis zuhur biasanya langsung pulang, dah kita langsung duduk nanti menjelang asar, pulang sebentar, nanti niat lagi, habis asar kita. Jadi lebih banyak di masjid. 10 hari terakhir ini perbanyak di masjid. Kalau tidak ada keperluan hal yang sangat penting, mending kita duduk di masjid, takarub kepada Allah agar kita memperbanyak amal ibadah. Terutama doa kita kepada Allah, banyak-banyak istighfar ya. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi begitu ya. Hadirin wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada? Cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada berarti saya rasa cukup. Ya, cukup jelas. Mudah-mudahan insyaallah kita mendorong dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan bahagian ya. Kita mohon kepada Allah agar terasa ringan ya, dan diringankan. Perlu dibantu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin memperkuat. Jadi azam kita agar masjid Masya Allah ya, udah makin indah, nyaman ya, pakai AC lagi, Masya Allah. Maka tidak jauh dari rumah kita lagi. Alhamdulillah. Maka mari kita jadikan sebagai salah satu sarana. Jadi sebagai salah satu sarana kita untuk banyak-banyak taqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima itikaf kita. Allah Subhanahu wa taala semakin menambah ya nilai Ramadan kita dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan ya dan sunnah di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.